الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu milik Allah, semuanya dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Ibadah pun milik Allah. Kita hanya berdoa mohon taufik dari Allah untuk bisa menjadi ahli ibadah. Ilmu itu milik Allah. Kita meminta karunia dari Allah supaya memberikan pemahaman agama. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang dihendaki Allah memberikan karunia dan istimewa, diberikan pemahaman agama. Jadi memahami agama, memahami Al-Quran, dan memahami rahasia-rahasia daripada ibadah, salat, qiyamul lail, dan yang lain-lainnya, ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita perhatiin, manusia walaupun namanya manusia, tapi dalam sisi ibadah sangat berbeda. Kenapa sangat berbeda? Karena kembali kepada perbedaan ikhlas, perbedaan khusyuk, perbedaan ilmu. Dan kita tidak bisa menghukumkan seorang menjadi salih karena banyak amalan salihnya, dan juga kita belum bisa menentukan orang jahat karena banyak berlaku jahatnya. Apalagi kalau orang itu sudah menghadapi kematian, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita membahas kekurangannya, hanya kita bisa sebutkan kebaikannya. Kalau tidak mau menyebutkan kebaikannya, doakan saja. Karena bisa dengan satu amalan bisa membawa kita masuk surga, dan satu amalan bisa membawa kita masuk neraka. Dan sudah Rasulullah SAW menceritakan seorang wanita yang sudah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, orang wanita itu salihah, ahli ibadah, qiyam lail, puasa, Quran, dah pernah tinggalin majlis ta'lim, ilmu. Tapi punya satu masalah, tidak menjaga lidahnya dan menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya dan lidahnya. Bagaimana ya Rasulullah keadaannya ini? Apa jawab Rasul? Dia masuk neraka. Padahal dia ahli ibadah. Bapak Ibu, kalau anda mendengar sebuah hadis ini, bisa menjadi ancaman berat bagi kita semua. Tapi jangan anda salah faham, kalau Rasul menyebutkan seorang masuk neraka bukan berarti kekal. Karena tetap kebaikan itu terhitung, karena Allah Maha Adil. Cuman cuba lihat sejauh mana buruknya ucapan lidah ini, yang bisa dengan ucapan biasa, atau kita menghitungkan biasa, tapi dengan ucapan satu bisa membawa kita masuk neraka 70 tahun. Ini baru satu kata. Ini bukan kata saya, kata Rasulullah.
Wa rubba kalimatin yaquluha qail la yulqi laha balan tahwi bihi fin nari 70 kharifa. Berumpamaan seorang yang mengucapkan satu kata tanpa disadari, dan kata itu dia mendapatkan murka Allah, masuk neraka 70 tahun. Bagaimana kalau ribuan kata? Oleh karena itu orang salih yang sudah menerti ini, dia sangat mengutamakan diam daripada bicara. Karena berbicara jelas-jelas ke neraka. Udah, kita sudah sama-sama belajar lebih baik mencegah daripada berobat. Seorang wanita yang Rasulullah SAW menceritakan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengerti cerita itu. Seorang wanita ahli ibadah tapi masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara si ekor kucing. Gara-gara kucingnya aja masuk. Kok bisa gara-gara binatang masuk neraka? Apalagi kalau gara-gara manusia. Gara-gara binatang aja bisa masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Dia menahan kucing itu, tidak dilapasin, mencari makan sendiri, dan tidak memberikan makan. Ada orang alasan memelihara binatang, malah ternyata dia menyiksa binatang. Gara-gara kucing masuk neraka. Mana ibadahnya, puasanya? Tidak ada. Sebaliknya, coba lihat karunia Allah. Jadi Bapak Ibu, masalahnya bukan masalah banyak ibadah atau sedikit ibadah. Sebagaimana di hadis yang sahih, Rasul menceritakan cerita wanita dari Bani Israel. Tidak punya kebaikan sama sekali. Malah dikenal wanita ini zina. Tak pernah punya kebaikan. Karena habis dia minum air, kemudian begitu dia turun dari sumber air, dia bertemu dengan ekor anjing yang lagi keluarin lidahnya, memberikan tanda haus. Kata wanita itu, oh kasihan anjing ini. Dia merasakan haus sebagaimana saya tadi merasakan haus. Dia malah turun ke sumber air kembali, ambil air, kemudian berikan. Allah lihat perbuatannya, kata Rasulullah, Allah ampuni segala dosanya dan masuk surga. Oleh karena itu, kalau masih ingat Bapak Ibu, berusaha menjaga amal salih rutin, bermacam amal salih tapi rutin, biarpun sederhana. Karena kita tidak tahu di mana Allah sembunyikan ridha di dalam amal salih tersebut. Istri Harun al-Rashid. Harun al-Rashid seorang pemimpin khalifah. Kaya raya, istrinya pun kaya raya. Dia membuat tabungan air atau apa di kota Makkah untuk jamaah haji. Jamaah haji. Juga berapa banyak yang harus disediain air minum, air apa semua untuk jamaah haji. Begitu beliau dalam cerita sejarah-sejarah, seorang anaknya pernah melihat mimpi sesudah ibunya meninggal. Melihat mimpi dan dia bertanya sama ibu, bagaimana ibu keadaanmu? Kata ibu, alhamdulillah Allah sudah ridha. Anaknya otomatis tanya, ibu, Allah ridha kepada ibu karena perbuatan bersediain minum air untuk jamaah haji yang begitu amalan besar dan dahsyat? Kata beliau, bukan. Ternyata hanya gara-gara 2 rakaat di tengah malam. Jadi masalahnya bukan amalan kita kadang-kadang merasa diri, aku sudah membangun masjid yang terbagus sedunia. Belum tentu ini yang bawa masuk surga. Tapi bisa menyentuh kepala anak yatim dan rasa kasih sayang membawa kita masuk surga. Jadi masalahnya Bapak Ibu, jangan Anda menghitungkan amalan kita sama Allah.
Tapi yang kita jaga adalah ridha Allah. Bagaimana kita bisa berjuang supaya dapat ridha Allah itu.